Perhatian, pertunjukan teater segera dimulai. Diceritakan ada sebuah pohon angker yang sangat menyeramkan. Ada cerita bahwa di wilayah pohon itu sering terjadi penampakan dan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hingga warga beranggapan semua peristiwa tragis itu diakibatkan oleh pohon yang sudah dianggap angker tersebut. Hingga suatu hari kepala desa sudah sangat geram dengan pohon itu dan berniat untuk menebangnya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pohon angker itu harus ditebang. Saya sudah capek mendengarkan keluhan para warga tentang pohon angker itu. Sudah banyak orang yang ditakut-takuti penampakan. Bahkan banyak korban kecelakaan lalu lintas yang mati gara-gara pohon angker itu. Saya tidak mau tahu. Pokoknya pohon angker itu harus dimusnahkan. Jadi kamu segera mencari orang untuk menebang pohon itu. Mengerti? Asisten? Asisten? Loh, kurang ajar. Dasar asisten gak becus. Inje, siap Inje. Siap apa? Hah? Siap apa? Lah enaknya siap apa loh Bu? Oh, kurang ajar. Saya ngomong dari tadi tidak kamu dengerin ya? Makanya jangan ngopi mulu kerjaannya. Wah, Bu Lura ini bagaimana? Ini namanya aktivitas yang menyehatkan, Bu. Kalau manusia tidak mengupil, nanti hidungnya akan dipenuhi oleh segerombolan upil. Dan segerombolan upil itu akan menyumbat hidung manusia. Dan akhirnya hidung tidak dapat menghirup udara lagi. Lalu kemudian mati deh. Goblok. Kata siapa itu? Ya kata saya dong, Bu. Kan yang ngomong saya. Wah, yang goblok siapa ini? Maya, lawan kamu ya? Mau saya pecat? Hah? Jangan Bu Lura, jangan. Saya kan cuma bercanda. Bercanda apanya? Sudah, pokoknya saya tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya, pohon angker itu harus ditebang. Titik. Waduh, begini Bu. Saya sudah menyuruh orang, tapi tidak ada yang berani menebang pohon angker itu, Bu. Katanya harus pakai tumbal dulu. Tumbal apa emangnya? Kepalanya Bu Lura. Waduh, jangan ngawur kamu. Loh betul. Monggo mriki Bu, biar saya potong kepalanya Ibu. Monggo, monggo. Kamu jangan kurang ajar ya. Lah katanya pengen ditebang cepat pohonnya. Ya silahkan Bu, tapi harus ada tumbalnya dulu. Monggo Bu, kesini. Kepalanya saya potong dulu. Dikit aja. Ayo Bu, monggo, monggo. Enggak. Kurang ajar. Enggak pakai kepala-kepalaan. Sudah, kalau nggak ada yang berani, biar saya tebang sendiri. Saya hancurkan pohon itu pakai bom, biar bersih sekalian. Loh, di bom? Apa tidak sebaiknya kita tanya ke Bu Nyai dulu ya Bu, orang pintar di desa ini. Siapa tahu Bu Nyai tahu cara untuk meredam bencana yang timbul dari pohon angker itu Bu. Alah, kelamaan. Tapi gak usah tapi-tapian. Waduh, gawat ini. Kalau begitu saya lapor ke Bu Nyai aja dulu deh.
rutin kok. Saya cuma ingin kenalin ke teman-teman saya. Mereka semua lucu-lucu loh. Kalau nggak percaya, saya panggilin ya. Ikut bersama kalian.
menuduh bahwa kecelakaan lalu lintas yang sering mengakibatkan banyaknya korban tewas di wilayah ini akibat pohon itu, Ratu. Apa? Kurang ajar. Hati-hati, tidak benar. Dasar manusia sudah sering memfitnah bangsa mereka sendiri. Ini malah memfitnah bangsa setan. Kurang ajar. Itu nanti kan bukan urusan setan, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani-beraninya mereka menuduh akibat pohon itu. Kurang ajar. Terus kita harus gimana, Ratu? Aduh, sudah tenang. Ini saja. Lebih baik sekarang kita bersatu. Ayo, para setan-setan yang terkutuk, tunjukkan semangat nasionalisme kalian untuk membela bangsa dan negara Hoibiyah kita. Ayo, kita semangat. Semua siap? Ayo kita sembunyi. Sudah waktunya pohon ini hancur, biar warga bisa hidup dengan tenang lagi. Dasar pohon membawa bencana. Sekarang, tamatlah riwayatmu. Stop, Bu Lurah. Stop, jangan lakukan itu. Bu Nyai. Ada apa, Bu Nyai? Kenapa sampean bertindak gegabah begitu, Bu? Bu Nyai, pohon itu sudah tidak dapat dibiarkan lagi, Bu. Sudah banyak korban kecelakaan mati akibat pohon itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Istighfar. Loh, kok saya yang disuruh istighfar? Salah saya apa, Bu Nyai? Ya para setan penghuni pohon itu yang seharusnya istighfar. Soalnya sudah mencelakakan orang banyak. Ngeten mawon, biar sampean puas, saya buka mata batin sampean. Terus monggo berinteraksi dengan bangsa gaib, biar jelas apakah semua masalah yang terjadi diakibatkan pohon angker itu atau bukan. Sudah, sekarang sampean di sini saja. Saya mau berinteraksi dengan setan-setan itu. Assalamualaikum. Mohon maaf jika bangsa kami mengganggu bangsa kalian. Aku rapopo, tapi ojo langsung main serobot kamu nek oleh apa-apa. Awak dhewe gak salah apa-apa, kok malah difitnah neko-neko. Jadi kesimpulannya, yang menyebabkan kecelakaan di daerah sini bukan sampean dan kawan-kawan. Hidup mati itu urusan Allah, bukan urusan setan kayak kami. Kalaupun ada kecelakaan terus mati, ya itu sudah takdirnya Allah. Kalau pengen protes, ya protes saja ke Allah, jangan ke kami. Tapi kok kejadiannya selalu di tempat ini? Semua yang terjadi itu sebab ulah manusia itu sendiri. Manusia pada ugal-ugalan saat berkendara, tidak pernah patuh terhadap tata tertib lalu lintas. Ya akhirnya tabrakan terus mati. Lagian, apa setiap orang yang lewat sini selalu kecelakaan terus mati? Tidak kan? Ya cuma manusia yang tidak tertib saja yang kecelakaan. Terus semua itu sudah menjadi takdirnya Gusti Allah. Ya napa Bu Lurah, sudah jelas apa belum? Tapi Bu Nyai, mereka juga sering nakutin warga sini loh. Nakutin gondongmu. Ya manusia itu yang salah tafsir. Kami tetap
bangsa manusia dan setan berdamai. Sebab setan dan manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kita semua sebenarnya hidup bersama, hanya saja dimensinya yang berbeda. Sudah seharusnya kita saling menghormati habitat dan ekosistem masing-masing. Pun paham napa dereng bulura? Inggih Bunyai, sampun. Pun, ayo kita bangsa manusia meminta maaf pada bangsa setan karena sudah salah paham dan berburuk sangka pada mereka. Iya, terima kasih dan kasih tepuk tangan yang meriah tentunya.